Di para sahabat itu, kaum muslimin, yang terbayang bagi mereka itu adalah infak, yang terbayang bagi mereka adalah sebuah kebahagiaan, keselamatan di akhirat yang kekal dan abadi di sisi Allah tabaraka wa taala. Semua kita boleh klaim sekarang, kamu cinta Nabi, cinta Ustaz. Cinta Nabi, cinta Ustaz. Termasuk saya, cinta Nabi, cinta. Dapat tahunya besok di akhirat. Maka apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Amalur rajuli biyadihi. Penghasilan yang terbaik adalah pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang dengan tangannya sendiri. Wa kullu bai'in mabrur. Dan setiap jual beli yang mabrur. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat? Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu. Wal musyahidina wal musyahidan. Bapak dan ibu-ibu, saudara-saudara dan saudari, adik-adik dan anak-anak, alim ulama, cerdik pandai, tokoh masyarakat, tokoh adat, serta seluruh hadirin wal hadirat jamaah salat maghrib dan insyaallah isya di Masjid Sa'ad ibn Mu'adz radhiyallahu ta'ala anhu ini. Kita bersyukur kepadanya atas segala nikmat yang diberikannya. Kebaikan yang kita terima sangat banyak, syukur kita sedikit, tetapi Allah SWT menumbuhkan yang sedikit itu dan menerimanya dari kita, sehingga dia berjanji siapa yang bersyukur dia akan tambah. Oleh itu saya mengajak diri sendiri, kemudian para hadirin wal hadirat untuk mensyukuri nikmat ini. Kita berada di tempat ini nikmat luar biasa. Tidak semua orang bisa, tidak semua orang terbiasa. Awal alhamdulillah ya, asal ngaji hadir gitu. Ini nikmat. Sebab minimal ya, di masjid ini terhindar mata kita dari melihat yang tak halal dilihat atau mendengar yang tak boleh didengar, atau bisa saja memikirkan sesuatu yang tak boleh dipikirkan. Alhamdulillah selama di masjid ini tenang, tentram, aman, nyaman. Apalagi kalau tambah pula dengan ilmu yang menguatkan iman. Oleh situ wajib kita bersyukur biar nanti tambah nikmat di masjid ini, sehingga lama-lama masjid ini jadi besar. Ya kalau kita semakin ramai di sini itu tambah besar masjidnya, ya kan? Insya Allah bersama, insya Allah bisa kita aman tuh bersama, insya Allah bisa. Dan rezeki bukan kita yang punya, Pak. Kalau kita andalkan sedikit yang kita punya, tapi Allah tabaraka maha kaya. Semoga Allah mudahkan segala urusan dan dijauhkan dari segala sesuatu yang mengeruhkan. Salawat dan salam kepada baginda Nabi alaihi salatu wassalam yang telah menjadi guru utama kita, yang kepadanya harus mengikut seluruh guru, yang menjadi qudwah kita yang seluruhnya harus mengikut kepada qudwah Nabi alaihi salatu wassalam. Walaupun banyak ya isu-isu yang tidak sedap, orang tidak mau meninggalkan sesuatu kalau mengikut Nabi alaihi salatu wassalam.
dengan berbagai macam ini menuduh kita lebih hebat dari ulama lain. Enggak, kita tidak lebih hebat, tapi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berpesan seperti itu, dan seluruh ulama yang hebat-hebat itu berpesan kepada kita ikut Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu datang orang lagi, berarti mereka tidak ikut Nabi katanya. Ya subhanallah, mereka justru karena ikut Nabi lah pesan kita ikut Nabi. Cuman ada yang kadang-kadang seperti kata Imam Syafi'i rahimahullah, ada yang belum sampai kepadanya waktu itu, atau sampai kepadanya melalui jalan yang belum sahih, atau mungkin dia belum pemahamannya berbeda dengan yang lain dalam memahami itu. Oleh sebab itu kita meninggalkan pendapat ulama karena mendengar hadis Nabi, bukan berarti kita menuduh ulama itu ikut Nabi. Itu terlalu jauh menafsirkan itu. Maka tanya ke orangnya dulu, baru jangan ditafsirkan sendiri, nanti itu curiga terus dengan orang semuanya. Baiklah kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Untuk itulah kita selalu belajar. Kalaulah Imam Syafi'i rahimahullah ketika di Baghdad fatwanya begini, pindah ke Mesir berubah fatwanya. Apalagi awak punya. Apalagi kita. Imam Syafi'i Masya Allah, yang ilmunya tidak bisa tidak ada tandingan dia, kita tidak ada tandingannya. Ya. Nah, bisa begitu, apalagi kita, ilmu kita yang sangat lemah sekali. Kalaulah Imam Malik rahimahullah yang sehebat itu, diriwayatkan daripadanya dalam suatu masalah kadang 3 riwayat, kadang-kadang 2 riwayat, dan ada yang 1 riwayat. Demikian juga dengan Imam Ahmad rahimahullah. Itu menandakan bahwa mereka kadang-kadang berfatwa seperti ini, kadang-kadang berfatwa seperti ini berdasarkan ilmu yang mereka dapat. Dan dulu mereka juga meninggalkan syekhnya karena ikut hadis. Tidak pernah ada yang nuduh waktu itu lebih hebat pula dari saya. Tidak ada. Kita aja sekarang yang begitu tuh, ya, karena takut sekali gitu. Tak kenapa takutnya? Karena banyak hantu orang kali ya, banyak hantu yang menakuti. Kenapa takut? Ya, karena jelas Nabi SAW itu dalam hadis sahih disebutkan, inna kalaman Nabi SAW bayyinun fasl yafhamuhu kullu ahad. Perkataan Nabi itu terang dan jelas, memutuskan, rinci, sehingga dipahami oleh siapapun yang mendengar. Ini kata Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Lalu antum bilang tidak bisa dipahami langsung. Ya Aisyah faqihah, dia bilang perkataan Nabi terang dan jelas. Antum bilang tidak, harus gelap dulu baru terang, karena terbiasa dengan habis gelap terbitlah terang. Perkataan Nabi itu dah gelap terang dia. Demikian juga Al-Quran. Ibn Abbas bagi Al-Quran itu menjadi 4 tafsirnya. Tafsir pertama semua orang boleh paham langsung. Tafsir kedua orang Arab paham dengan bahasa Arabnya. Tafsir ketiga yang hanya dipahami oleh ulama. 4 yang hanya dipahami oleh Allah, yang diketahui oleh Allah tafsirnya. Nah, yang paling banyak jenis pertama, kemudian yang kedua. Artinya siapapun yang mendengar langsung paham. Allah musta'an. Jadi jangan dibalik. Semuanya langsung tidak paham kecuali melalui keterangan yang lain yang tambahan. Ini yang subhanallah ya susah ya sekarang ini untuk meyakinkan, karena kita sudah terbiasa dengan terbiasa dengan melalui paralon yang kadang-kadang tidak bersih. Baiklah kaum muslimin, kembali ke kitab Al-Usul Ats-Tsalatsah. Pada kesempatan sebulan yang lalu, ini cukup membuat kita bagaimana lipat. Ya, saya tadi mencari-cari dulu sampai di mana batasnya kemarin. Jadi kalau tonton lupa, ngaku aja lah, saya ngaku juga. Saya lupa batasnya. Ya, saya lupa batasnya. Terpaksa saya mendengarkan lagi kajian bulan yang lalu tadi. Nah, baru tahu batasnya ternyata sampai pada i'lam rahimakallah, bahwa wajib bagi setiap muslim dan muslimah mempelajari 3 masalah berikut dan mengamalkannya.
Kita ambil satu masalah kemarin ya, baru satu. Apa itu? Nah, ternyata lupa tuh, masih diingatkan lagi. Baik. Ada yang ingat? Alhamdulillah masih lupa. Jadi kita sama nampaknya. Itulah buktinya bahwa kita harus selalu mengaji itu. Karena memang kita sangat lupa. Nah, kadang kan ganda aja lah. Sayangnya mereka nabi. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Anak tanya dulu tadi beliau, apa batas kaji bulan lalu? Itu tidak tekanang dosanya. Akhirnya terpaksa dicari tanggal yang lalu. Alhamdulillah, karena tidak ada coretan di sini. Saya nak buat pena kemarin. Sekarang tak juga. Nah, tapi alhamdulillah ada rekamannya. Qala rahimahullah, berkata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi rahimahullah taala, i'lam rahimakallah annahu yajibu ala kulli muslimin wa muslimah ta'allumu thalathi hadhil masail wal amalu bihinna, bahwa wajib bagi setiap muslim dan muslimah mempelajari 3 masalah ini dan mengamalkannya. Setelah pelajari diamalkan. Kita sudah sering belajar iqtida'ul ilmi al-amal, kemudian fadhul ilmi salam alaihi wa khalam, bahwasanya ilmu itu baru menjadi hidayah bila diamalkan. Kalau hanya tahu tidak berguna, hanya tahu tidak berguna, kecuali tambah hujah yang memberatkan kita. Diamalkan semua, ya tidaklah sesuai kemampuan lah, sesuai kemampuan. Ada yang kita tahu ilmunya tapi belum mampu. Kita misalnya tahu membangun masjid itu membangun istana di surga, tahu kan? Ingat kelosong, tidak nahu season itu apa macam? Bayarkan dulu, ya kan belum mampu kan? Tapi ada niat untuk itu. Tidak bisa satu masjid sendiri bersama-ramai bersama. Tidak bisa 1 meter, setengah meter misalnya, dan seterusnya. Masyaallah kiram yang dirahmati Allah SWT. Al-ula, yang pertama, dan ini semuanya bisa diamalkan ini. Annallaha khalaqana wa razaqana. Wajib kita pelajari bahwasanya Allah lah yang mencipta kita dan Allah yang memberi rezeki kepada kita. Ini sudah kita jabarkan kemarin. Tidak ada pencipta selainnya, tak ada yang berezeki kepadanya. Kenapa disebut mencipta dan memberi rezeki? Supaya tidak meyakini ada yang lain yang harus diibadati. Sebab yang lain tidak dia mencipta. Yang kedua, warazaqana, yang memberi rezeki. Kita setelah langsung dicipta kan ingin makan kita. Masih ingat tuh Ustaz Mubarak? Ketika antum lahir kan langsung nangis. Kenapa nangis? Mau makan kan? Langsung dikasih susu, diam dia. Berarti lapar dia baru sampai dunia minta rezeki dia. Baru keluar sudah minta rezeki. Maka ditekankan razaqana. Nah, karena kita hanya punya pemberi rezeki hanya satu, Allah Tabaraka Ta'ala, maka secara eksplisit, secara tersirat, ya, saya mengingatkan kita jangan minta kepada selain Allah. Jadi jangan beribadah kecuali kepada Allah dan jangan minta kecuali kepada Allah. Ada dalil tuh, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jadi subhanallah, ini seorang ulama itu memilih kata itu bukan sembarang pilih dia. Ya, bukan sembarang pilih. Kenapa dia pilih? Tidak pilih misalnya Allah sawwarana, menggambar, membuat bentuk kita. Jadi pilihnya kalimat khalaqana wa razaqana, mencipta dan memberi rezeki. Jelas? Yang kedua juga bahwa yang hanya bisa berezeki yang mencipta, yang tidak cipta tidak bisa memberi rezeki. Dia hanya penyalur aja. Itu berebut pula tuh. Ya kadang-kadang berebut pula. Dan jelas punya orang nak diambilnya juga kadang. Rezeki dan jelas milik orang nak diambilnya juga. Ya tak? Ada begitu? Ada. Lebih ini uang nak yabu juga dong. Apa sebabnya lebih ini tapi anjak je bini? Bini uang. Lazaki uang
Nya dalam saku dah kata piti tapi piti orang hancak ya nampak berdarah piti orang apa? Ada tak? Ada. Orang sudah kerja tak terkojo-kojo kadang tak lah. Tapi nya minta tambah kojo je lah. Iya. Sudah ketua di sini, ketui di sini sebagainya kan. Tapi ada lagi minta juga. Apa sebab? Hah? Hah? Al-hirs. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat Allah. Nah, kalau demikian Allah yang mencipta dan dia beri rezeki, berarti dia tidak menciptakan kita sia-sia. Walam yatrukna hamala. Allah tidak ciptakan kita, tak tinggalkan kita sia-sia tanpa guna. Harus berguna. Ma'asyarul kiram dirahmati Allah SWT. Bal arsala ilaina rasula. Karena kita bertugas, berkewajiban. Satu, untuk beribadah hanya pada Allah. Dua, meminta hanya kepadanya. Maka oleh sebab itu kita tidak tahu bagaimana cara beribadah itu, dan kita tidak tahu juga bagaimana cara meminta itu. Awak kalau nak minta ke bupati gini, kalau ndak pernah ke kantor bupati ton tu cara minta. Hah? Ambonya lah tamat sekolah tinggi-tinggi, pergi kantor bupati, termasuk bertanya, mana lalu dok ke kantor bupati? Lah sampai kantor, berapa cara nak masuk? Kalau bertanya dulu, ada itu tidak main pergi kantor bupati kau dok itu. Jadi pasal bertanya dulu. Kadang lah betul doang, dah boleh masuk langsung dah. Apa tak boleh? Apa ada tamu je kan? Kasan tamu ibu saja. Tak boleh diganggu dan sebagainya. Makanya dan tak termasuk suka pergi ke kantor bupati, gubernur. Sakai istana presiden, alhamdulillah, alun pun masuk lah. Walaupun lah diberi kesempatan sampai kali, alun pun boleh. Apa sebab? Sambil bergorai, jangan serius wano nak. Kau serius lo gak? Dan kamu masuk istana sebelum jadi presiden. Allah musta'an. Itu orang gora dunia. Tolong catat gora. Tolong catat dulu. Ini orang penggora jak saya turun lah. Sejak kuliah sabit lalu tahun 2024 dan jadi presidennya dah. Kawan kadang serius liru kan? Pas ada pemilu, orang pulang lemannya, walau orang pemilunya. Nah, insyaAllah tu gara-gara apa sebab nyampai tidak dijanji piti dapat. Kalau sampai diundangkan tertulis seluruh yang hadir dapat 5 miliar. Nah, itu cabut amunnya. Ikut tak pejik duduk longon sedih tu pulang. Tu dapat salam sekali. Salam tak boleh sampai mandang kau kira. Allah musta'an. Caklah doa orang jauh doa orang jauh. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Bukan karena tidak loyal, tidak. Karena belum tentu yang selalu dekat itu lebih loyal daripada yang selalu jauh. Nondokek kadang dia ada keinginan kadang keinginan. Bal arsala ilaina rasulan, karena kita enggak tahu cara ibadah itu, enggak tahu cara meminta itu, maka Allah utus rasul. Faman ata'ahu dakhalal jannah. Siapa yang taat kepadanya masuk surga. Ini kata diambil dari hadis Nabi riwayat Abu Hurairah, kullu ummati yadkhulunal jannah. Seluruh umatku pasti masuk surga illa man aba, kecuali yang tak mau. Ditanya oleh sahabat, wa man ya'ba ya Rasulullah? Ada yang tak mau masuk surga? Kata Nabi SAW, ada. Man ata'ani dakhalal jannah. Siapa taat masuk surga. Saya bilang faman ata'ahu dakhalal jannah. Siapa yang taat kepadanya masuk surga. Dan kita juga sudah jelaskan kemarin, ciri orang taat tak banyak cakap, apalagi debat. Ya. Ciri orang taat tak banyak cakap, tak banyak debat. Jadi kalau agama ini sudah jadi bahan debat, berarti mengurangi kan coba. Kalau orang taat tak banyak cakap, tak banyak debat. Berarti kalau sudah banyak cakap, banyak debat, kurang taat. Tak pernah tuntun mengalami.
Kalau banyak debat, banyak apa? Berarti enggak taat. Dia sampai tangkap bang ya kawan. Jelas ya saya. Kalau banyak debat pasti kurang taat. Keputusan apapun akan didebat. Peraturan apapun akan disangka. Makanya jangan biasakan mendebat peraturan Allah dan Rasul. Sebab kalau aturan Allah dan Rasul sering didebat, nanti akan peraturan pemerintah, bupati, presiden, bupati, gubernur, bupati, wali kota, camat, apalagi wali desa, apalagi kepala dusun, apalagi laki. Tidak biasa mendebat, tidak mau tak. Makanya kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Saya kemarin ketika di mana Somat, lupa jadi Rengat petang ya. Ketika di Rengat kan hadir di situ ada yang mewakili bupati, ada yang mewakili Dandim, ada yang mewakili Kapolres kan. Saya sengaja tunjukkan bahwa negeri yang tauhidnya berdasarkan Al-Quran dan Sunnah, tidak banyak debat-debat dalamnya, cepat selesai vaksinnya Pak Subhan. Awak kelam ya Pak selesai. Apa sebab? Banyak ahli debatnya. Apa sebab? Karena tidak ada keyakinan yang mewajibkan kita taat pada pemimpin. Ya? Iya enggak? Nah. Makanya antara amak jaya kodok berdebat, itulah jole rumah akan tidak aman. Rumah tidak akan aman. Masyaallah kiram. Nak jole putul lihat ceramah di Rengat pertama. Betul lihat tentu gitu. Nah, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Jadi siapa yang taat masuk surga. Dan waman asahu dakhalan nar. Siapa yang durhaka masuk neraka. Kenapa Rasul dikatakan? Karena Rasulullah yang menjadi perantara kita dengan Allah, yang memberikan ilmu tentang Allah kepada kita. Maka wajib kita menerima apapun yang disampaikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tanpa debat. Tapi kalau sudah main debat, antum akan kurang taat. Maka carilah negeri yang paling susah maju itu negeri yang paling suka berdebat. Nah, negara kemarin yang sudah gagal, masih ingat negara apa yang kemarin gagal? Tapi baca berita pidato. Awak sih jangan ada baca berita kan. Nah, Yunani kemarin pemerintahannya gagal. Apa sebab? Di situlah lahirnya ilmu debat itu, ilmu bersahabat itu situ lahirnya. Ya? Jadi semakin banyak debat semakin tidak terurus kita. Tentu pernah dengar cerita Acu Sokrates? Tidak pernah dengar? Kan ini murid Aristoteles. Aristoteles kan punya 3 murid terkenal, Sokrates, Plato, Iskandar, dan Agung. Iskandar Zulkarnain, Iskandar yang agung. Mereka ini yang paling terkenal lagi suka berdebat adalah Sokrates. Sokrates ini ya tidak boleh debat di lu bokoma deh kawan, berdebat duma tentu terganggu bini bawa lah cerewet. Akhirnya tong bini akhirnya bawa kursi ke depan bangku, berdebatnya sampai malam aja, sehingga tidak ada kojo kecuali deh debat gitu. Lupa cina buka tu tak wangi bini dah. Akhirnya dah selesai debat lah malam kan, buat dia bini yang berayu sunggah nak buat dulu dah. Akhirnya banti debat. Apanya kawan, abi gua gara tentu jantun ni. Tadi kan ketungan tu kan gua gara. Nah, kini tun hujan itu. Allah Ustaz. Itulah cerita Acu gratis. Karena apa? Mengajarkan kita banyak berdebat. Debat itu tak banyak hasilnya.
Jelas ya? Oleh itu kaum muslimin dan muslimat, kita disuruh mendidik atau Allah SWT menginginkan dari kita orang-orang yang taat. Sami'na wa ata'na. Allah sudah mendengar dan taat, minta ampun pula lagi. Kan enggak ampun sudah itu enggak lama tak maaf dah. Ya saya? Sudahlah enggak taat, enggak ampun dongau, sudah itu enggak ampun ngaku salah. Padahal hamba itu harusnya sami'na, kami dengar, wa ata'na, kami taati. Sudah itu ampuni kami. Jelas ya? Kan enggak? Sudahlah ndak Allah mendongau, tentu ndak Allah taat. Sudah itu ndak Allah minta ampun. Apa kan dapat situ? Oleh itu kaum muslimin dan muslimat, Al-Quran menciptakan masyarakat umat yang mau mendengar, mau taat, dan selalu mengaku kesalahan. Inilah yang akan membuat masyarakat itu maju, bukan masyarakat yang apa saja didebat dan tidak mau menerima langsung. Sebab itu rasanya peragu. Orang ragu tak akan maju. Orang ragu tak akan maju di bidang apapun. Sang bininya kalau ragu tak mau maju. Iya tak? Kan awak kan anak bini kan dia ragu dia bang kan. Untung lu untung dia ragu kan. Kalau tak lah wow. Kaum muslimin dan muslimat. Kalau ragu tak akan maju. Kalau ragu tak akan kita kerjakan. Baik. Wa dalilu qauluhu ta'ala inna arsalna ilaikum rasulan syahidan alaikum, sesungguhnya kami telah mengutus kepadamu rasul. Syahidan alaikum, menjadi saksi terhadap kalian. Kama arsalna ila fir'auna rasula, seperti mana kami telah mengutus kepada Fir'aun seorang rasul. Fa'asa fir'aunu rasul, tapi Fir'aun durhaka pada rasul itu. Apa akibatnya? Fa'akhaznahu akhzan wabila, lalu kami siksa dia dan siksa yang sangat mencelakakan. Akhirnya Fir'aun menjadi ikon orang yang paling rusak sepanjang sejarah. Ya sudahlah disiksa dalam neraka, setiap hari diperlihatkan neraka kepadanya, ya siksa di kubur, ya sudah itu namanya tak pernah bisa dibersihkan, tak pernah bisa dipulihkan. Kan kasihan tuh. Awak kalau sudah mati, walaupun tak dikubur doang, leh sayang wak nongol kan, kasihan tak dikubur doang lehnya, pada uang selok tuhnya, kan tak. Sudahlah ditenggelam, sudah itu nama tak pernah disebut baik sepanjang sejarah. Di seluruh agama, di seluruh bangsa, bahwa Fir'aun terlaknat, ya kan? Asal ada juang doko di mana contoh Fir'aun apa kan? Ya, pasti Fir'aun jadi ikon keburukan sepanjang sejarah. Apa sebab? Dia durhaka pada Rasul, durhaka pada Rasul. Karena durhaka pada Rasul sama durhaka pada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Oleh sebab itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, maka Fir'aun diazab di alam barzah sampai hari kiamat, dan kiamat nanti lebih dahsyat, yaitu kekal abadi dalam neraka. Nasallallahu assalamatu wal afiyah. Ats-tsaniyah, masalah kedua yang wajib dipelajari dan wajib diamalkan. Bukan hanya dipelajari, tidak berhenti di situ, tapi mesti diamalkan. Annallaha la yarda an yushraka ma'ahu ahadun fi ibadatihi, la malakun muqarrab wala nabiyyun mursal. Bahwasanya Allah tidak ridha disekutukan dengan satu orang pun atau dengan apapun dalam beribadah kepadanya. La malakun muqarrab, tidak dia terima disekutukan dengan malaikat yang dekat dengannya, wala nabiyyun mursal, dan tidak pula nabi yang diutus. Kalau begitu, setelah mempelajari tauhid di masalah pertama, yaitu hanya Allah yang mencipta, hanya Allah yang tempat kita meminta,
Berarti harus dipelajari apa lawannya. Sebab tidak sedikit orang tahu apa kalimat tauhid, tahu kalimat syirik, hakikatnya banyak yang tidak tahu. Dulu Syekh kami Ibrahim Asy-Syamsah menjelaskan bahwasanya ibaratnya seperti orang menjelaskan syirik, yaitu dengan menjelaskan seperti menyebutkan seekor singa. Singa itu berbahaya. Siapa yang dekat dengannya diterkamnya. Tidak ada jalan untuk selamat. Cuman tidak dijelaskan detailnya seperti apa singa itu. Ya kan? Tidak jelaskan detailnya. Sebab kalau jelaskan detailnya nanti pecah umat katanya. Itu masalahnya. Ketakutan orang nanti katanya. Hanya disebut syirik tak masuk surga. Macam apa syirik? Yang dibahas. Masalah tauhid dibahas. Kalau masalah akidah dibahas nanti umat pecah. Subhanallah. Akhirnya umat tidak tahu mana yang namanya tauhid itu, mana yang namanya syirik itu. Dia tahu syirik berbahaya, betul. Seperti apa syirik? Tidak jelaskan secara detail. Hanya garis besar, jangan menduakan Allah. Seperti apa menduakan Allah? Pokoknya jangan yakini ada Tuhan selain Allah. Gimana caranya? Tidak jelaskan secara detail. Seperti yang dijelaskan oleh Nabi. Nabi sudah jelaskan detailnya. Cuman kita tidak menjelaskan detailnya. Alasannya nanti banyak yang tersinggung. Akhirnya nanti saling hujat dan sebagainya. Akhirnya ketemu dia dengan singa. Dia tidak tahu bentuk singa itu seperti apa. Ditengok, Masya Allah ganteng. Ini kan kepalanya besar, rambutnya gondrong, pinggangnya ramping, tidak kayak kita ini. Pinggangnya ramping, tubuhnya atletis, body-bodinya menonjol gitu ya. Ini kucing raksasa nih, kucingnya raksasa. Akhirnya didekatinya. Yang namanya singa pura-pura jinak pula dia. Nah, pas kita lalai diterkam. Kenapa? Dia tidak tahu itu syirik. Dan ini banyak di umat ini yang tidak tahu. Ketika ada perayaan Sema Menyema, tahu Sema? Apa? Mengantarkan tumbal namanya. Itu tumbal. Itu kepala kerbau. Ya kalau dulu kadang anak gadis itu dibuat orang. Ya, kepala kerbau ke muara sungai Tanjung Rambutan. Tidak ada sungai Tanjung Rambutan, alhamdulillah. Untung tak ada sungai, kalau tidak masyarakat kiram diantar. Itu perayaan pengantarannya itu pakai tahlil, pakai salawat, pakai kompang dan sebagainya. Ya. Sambil asyhadu an la ilaha illallah ucapkannya. Ya. Lalu dibilang ini tidak syirik itu. Bukan, syirik itu mengatakan Allah itu dua, itu baru syirik. Terus ibadah seperti ini, enggak, ini tidak syirik. Kan yang semua atas kehendak Allah. Atas kehendak Allah. Yakin dia ke atas kehendak Allah. Terus kalau kata kehendak Allah, kenapa antar juga ini korban ini kepada penunggu sungai? Jadi tidak diketahuinya bahwa itulah inti syirik, yang untuk itulah untuk memberantasnya para rasul diutus Allah Subhanahu wa taala. Sebab kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, umumnya syirik bukan pada menduakan Allah, bahwa ada Tuhan dua selain Allah. Secara logika tidak diterima orang. Secara logika tak mungkin dua Tuhan, tidak mungkin. Kecuali logika yang sudah rusak. Apalagi agama samawi tidak mungkin menduakan Allah. Tapi mereka beribadah mensyirikkan Allah dalam ibadah seperti ini. Mereka tidak tahu bahwa korban itu, menyembelih itu tak boleh kecuali atas nama Allah dan untuk Allah. Bernazar tak boleh kepada selain Allah. Detail seperti ini tidak sampai kadang. Nah, ketika disampaikan, ini merusak kearifan lokal. Tidak menghormati budaya nenek moyang, lupa Islam kenusan
dan sebagainya. Dianggaplah kita anti dengan budaya negeri kita. Bukan. Sebagaimana Nabi dulu juga, beliau tidak anti dengan budayanya. Tapi tidak semua budaya itu diterima oleh Nabi alaihissalatu wassalam. Tuan-tuan tahu banyak budaya dulu. Di antara budayanya adalah tolak itu tak boleh, tolak itu sembarangan saya tak dibatasi. Sehingga ada pula kebiasaan mereka bila benci sama istrinya, ya ditolak, ya habis itu dirujuk, habis itu tolak, rujuk. Jadi menderita sepanjang hidup perempuan itu. Ini tradisi mereka. Ini tidak diterima oleh Nabi alaihissalam. Ini penyiksaan, ya, terhadap perempuan. Tradisi mereka, wanita tak dapat warisan sebab wanita tidak punya tanggung jawab. Kalau perang hanya tukang kalau perang bikin beban gitu. Awak nak lari cepat, tunggu bang je kan. Tunggu bang. Iya. Awak sembunyi, tiba-tiba mekik dia lewat panah-panah, au katanya. Akhirnya ketahuan tempat sembunyi gitu. Bagi mereka perempuan itu jadi beban. Lalu Islam mengangkat perempuan itu bukan jadi beban tapi pintu surga dan penghalang masuk neraka. Jadi banyak tradisi. Kalau tidak dirubah tradisi itu, dulu perempuan, ya, perempuan itu yang hamba sahaya disuruh nyanyi-nyanyi depan orang. Lalu Islam batasi itu, ya, tidak boleh di depan perempuan nyanyi di depan laki-laki, kecuali lakinya. Jadi lakinya dengan syarat juga tidak diikuti dengan alat-alat yang diharamkan. Jadi tradisi tidak semua terima. Oleh itu kaum muslim, apalagi yang berkaitan dengan kesyirikan tadi. Ya, datang erupsi Semeru misalnya, bukan ritual-ritual yang mengandung kesyirikan dan sebagainya. Nauzubillah. La malakul muqarrab, tidak malaikat yang dekat dengan Allah dan tidak pula nabi yang diutus. Tidak ada yang bisa dijadikan sebagai sekutu Allah tabaraka wa taala. Masuk waktu? Subhanallah. Betul? Azan sambung sebentar ya, insyaallah taala. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allah. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. Asyhadu. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu. Hayya 'ala salat. La haula wala quwwata illa billah. Hayya 'ala salat.
La haula wala quwwata. حي على الفلاح La haula wala quwwata. حي على الفلاح La haula. الله أكبر الله أكبر Allah. لا إله إلا الله Wa nashhadu an la ilaha illallah. Allahumma shalli ala Muhammad. Salatu Bapak dan ibu-ibu, saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah SWT. Jadi yang kedua, Allah tidak ridha dia disekutukan dengan seorang pun dalam beribadah kepadanya. La malakun muqarrab wala nabiyyun mursal. Kenapa? Karena yang berhak diibadati itu hanya dia. Karena yang memiliki dan mencipta hanya dia. Maka yang lain tak berhak. Apa haknya mereka mendapatkan bagian dari ibadah itu? Mencipta tidak, berrezeki tidak. Apa hak mereka untuk diibadati? Enggak ada. Makanya orang-orang yang beribadah kepada selain Allah atau beribadah kepada Allah dengan menyekutukannya zalim. Apa sebab? Memberikan sesuatu kepada yang tidak berhak, meletakkan sesuatu pada tidak tempatnya, maka dia zalim. Setiap orang yang meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya zalim. Zalim. Maka Allah sebut inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya syirik itu kezaliman yang besar, sehingga saking besarnya tak diampuni. Innallaha la yaghfiru ay yushraka bih. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa syirik kepadanya sampai taubat. Ya, artinya bila meninggal mengenai syirik taubat ini berbahaya. Makanya sebenarnya kaum muslimin dan muslim mengingatkan masyarakat umat dari syirik harus didahulukan daripada mengingatkan mereka dari maksiat. Sebab bila maksiat mudah, bila syirik sudah tauhid sudah bersih, maka ketaatan kepada Allah akan lebih kuat dan kokoh. Meninggalkan larangan di maksiat lebih mudah. Apa sebab? Karena dia meninggalkan syirik itu bukan mudah kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Sebab meninggalkan sebuah keyakinan turun temurun, dan pendukungnya tidak sedikit pula orang yang dianggap sebagai, katakanlah sebagai wali, sebagai orang keramat, dan sebagainya. Orang-orang yang ya kalau sorbannya semeter ke atas kadang, Allah musta'an. Dan suahnya di sini. Kalau maksiat, alhamdulillah mudah loh. Orang kita katakan khamar haram, tidak ada yang bantah memang haram. Asal bapak jangan tuduh saya, jangan singgung saya di majelis katanya. Kita bilang mencuri haram, semua terima. Asal jangan antum nunjuk saya sebagai pencuri, itu aja. Dusta, dosa besar, semua paham itu. Iya. Bahwasanya korupsi, tidak ada yang setuju. Sekalipun yang korupsi juga. Ya buktinya ketika yang lain korupsi, dia demo. Dia demo orang lain. Kalau orang lain korupsi, dia demonya. Setelah itu, dia pula yang kadang-kadang di demo orang gara-gara korupsi. Itu biasa kaum muslimin dan muslim. Sampai pencuri sendiri jangan coba-coba curi barangnya.
Nanti diperkarakan kita. Bukan perkara, diazabnya gitu. Kamu berani curi barang saya katanya. Iya bos, kan barang curian juga katanya. Tidak terima dia itu. Kan juga barang curian, tidak mau dia terima. Mohon maaf kaum muslimin muslim. Orang yang mengganggu istri orang misalnya, jangan coba-coba ganggu istrinya. Ya tak? Apa namanya? Bahaya. Jadi semua orang secara fitrah tak suka maksiat. Nah, cuman syirik ini masuknya dari subuhat. Syirik dari subuhat, dibisikkanlah oleh syaitan ini sebagainya. Makanya kaum muslimin di sini pentingnya ilmu yang sahih. Makanya syaitan itu takut kepada ilmu daripada takut kepada ibadah. Sebab ibadah ya tanpa ilmu sesat. Tapi ibadah dengan ilmu tidak mau disesatkan. Orang tertipu itu kan karena nggak tahu. Kalau tahu mana mau dia? Kalau orang itu tahu mau dia ditipu. Nah, dia tidak tahu. Makanya orang yang tersesat umumnya tidak tahu dia tersesat. Kenapa dia tidak tahu tersesat? Karena ilmunya tentang itu tidak ada. Walaupun dia cerdas, dan yang cerdas lebih payah lagi itu diluruskan. Betul kan? Apa sebab? Dia PD tinggi. Kamu kira saya tidak pandai melihat keadaan katanya kan itu? Dikira kan saya tidak pandai. Ya. Jangan coba-coba peringatkan orang-orang yang berpendidikan nanti di jalan, Pak, jalan Bapak itu tidak salah tuh. Kamu kira saya tidak pandai baca katanya ya? Kira saya tidak pandai baca. Karena dia PD-nya tinggi. Makanya subuhatnya juga tinggi. Makanya aliran-aliran sesat dalam Islam semuanya pencetusnya orang cerdas, bukan orang biasa. Orang cerdas cuman tidak mengikuti ilmu. Ya, makanya harus dibedakan antara ulama dengan pemikir. Pemikir itu belum tentu ulama, tapi ulama pasti berpikir. Bagaimana nak dapat ilmu kalau tidak berpikir? Makanya orang cerdas belum tentu berilmu, tapi orang berilmu mesti cerdas. Nah, ma'asyarul kiram dirahmati Allah. Nah, Allah tak suka itu karena tidak ada hak orang itu. Itu hak semata milik Allah tabaraka wa taala. Dalam hadis qudsi dijelaskan, inni wal jinnu wal ins binaba'in azim. Saya, jin dan manusia ini punya cerita besar. Apa itu? Akhluqu wa yu'badu ghairi. Aku yang cipta, yang disembah selainku. Baik. Wa arzuq wa yushkaru siwaya. Saya yang berezeki, yang lainnya terima kasihnya. Iya kan? Coba kita diberikan misalnya oleh bupati jabatan dari eselon 4 menjadi 5 ya. Naik ke 3. Itu subuh-subuh sebelum subuh dipanggil bupati itu siap tak salat subuh itu. Kenapa? Rasa syukur dan terima kasih karena diangkat dari eselon 3 eselon 4 jadi eselon 3. Terima kasih luar biasa. Bahkan disuruh jadi menantu mungkin langsung mau teman. Ya. Apalagi kalau dijanjikan lagi kalau mau jadi menantu saya eselon 2. Kalau perlu nanti setelah saya kamu yang jadi bupati. Enggak tahu aja antum. Iya, misalnya bersyukur. Tapi yang memberi itu hakikatnya siapa? Allah. Yang memiliki hati buat yang naikkan itu Allah Taala. Dan rezeki, gaji yang diterima itu Allah yang beri. Kalau enggak, tapi yang diterima kasihnya kemana? Ke selainku. Ini buktinya. Belum sholat subuh, kalau bupati yang manggil datang. Kalau Allah yang manggil, loloncik lu nya, nanci dalu. Itu tandanya Allah yang beri rezeki, dia yang lain yang disyukuri. Baik. Lalu katanya, atahabbabu ilaihim bin ni'am. Saya membuat mereka harusnya mencintai saya dengan nikmat yang aku berikan. Baik, diberi terus nikmat. Kaya tambah kaya.
ganteng tambah ganteng, dan seterusnya. Wa yatabaghaduna ilayya bil ma'asi, tapi mereka membuat saya murka dengan maksiat. Dulu ketika masih belum punya duit, nikahnya sederhana. Tapi setelah punya duit, nikahnya ngundang artis ibu kota. Dulu cukup agungnya kan Calempong. Ya, sudah itu nah yuk ke agung kolaborasi, sudah itu nah yuk ke dan seterusnya. Yes ya, peringkat awalnya kayak intinya ditambah Allah Ta'ala nikmat. Syukurannya lagi isinya bukan syukuran tapi kufuran nikmat. Jadi itu kata Allah. Jadi saya, jin dan manusia itu punya cerita besar. Saya yang cipta, yang lain diibadati. Saya yang beri rezeki, yang lain disyukuri. Saya coba untuk mendekatkan diri ke mereka dengan nikmat-nikmat, mereka justru mendekati saya dengan maksiat. Semakin banyak bid'ah, semakin maksiat pada Allah Taala. Lihat Qarun. Ya, semakin banyak uangnya, semakin tidak mau tunduk pada utusan Allah Musa alaihissalam. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah SWT, wa yatabaghaduna ilayya bil ma'asi. Oleh sebab itu Allah sangat murka dengan syirik itu. Oleh sebab itu wajib kita mengetahui seperti apa syirik itu. Ya. Kalau semua tahu semuanya bahwa tauhid menyelamatkan, syirik menyengsarakan dan membinasakan. Apa saja syirik? Ini kadang tidak sampai. Betul kan? Ya, kita ngaji-ngaji, saya kan di pondok dulunya. Tahu kita semuanya, alhamdulillah, syirik itu berbahaya. Cuma sampai pada batas jangan menyembah selain Allah. Seperti apa model-model menyembah selain Allah itu tidak didetailkan. Tidak didetailkan. Ya, seolah-olah dianggap misalnya menyembah matahari tidak boleh, ya, menyembah patung tidak boleh, menyembah batu tidak boleh. Itu memang sudah sampai. Cuman melakukan ibadah ritual yang mengandung syirik seperti tadi itu sekarang pada umumnya atau banyak yang tidak sampai ke situ pemahamannya. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah SWT. Sehingga seperti tadi dilihatnya singa disangkanya kucing yang raksasa. Ini kucing Anggora nih katanya. Rupanya itu sih singa. Dia dah tahu singa berbahaya. Cuman seperti apa singanya dia banyak dah tahu. Ditambah lagi dengan subuhat yang dilancarkan para ahlinya. Wala nabiyyun mursal. Nah, malaikat yang dekat saja tidak mau Allah terima sebagai sekutunya. Dan demikian juga rasul yang dicintainya, orang terbaik, tidak diterima sebagai sekutu bagi Allah. Oleh sebab itu, apalagi yang di bawah itu, yang disebut wali, yang disebut dengan ulama, disebut orang saleh, tentu lebih tidak lagi diterima oleh Allah Taala. Wad dalilu, dalilnya adalah qauluhu ta'ala, wa annal masajida lillah fala tad'u ma'allahi ahada. Sesungguhnya masajid, tempat-tempat sujud itu, baik masjid tempat orang beribadah ataupun anggota-anggota tubuh yang dipakai untuk beribadah, untuk sujud, tak boleh diberikan kepada selain Allah. Fala tad'u ma'allahi ahada. Jangan berdoa di samping berdoa kepada Allah kepada selain Allah. Allah menyebut ibadah dengan doa. Apa sebab? Nabi yang jelaskan, ad-du'a'u huwal ibadah. Inti dari doa itu adalah ibadah, itu adalah doa. Makanya tidak boleh berdoa kepada selain Allah. Nah, di sini pula yang banyak penyesatan dilakukan oleh syaitan sejak di zaman Nabi Nuh sampai akhir zaman. Mereka membuat gambaran-gambaran bahwasanya berdoa kepada selain Allah itu tidak syirik. Maksudnya apa? Mereka hanya sekedar perantara. Ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Kami tidak beribadah kepada patung-patung itu, kepada orang-orang soleh itu. Kami hanya berdoa untuk mendekatkan diri kepada Allah melalui mereka.
Karena yang berlaku di sini adalah qiyas, membanding-bandingkan. Kita ini rakyat biasa, hamba biasa, sedangkan kita nak menghadap Allah harus dalam keadaan suci. Nah, tidak mungkinlah kita yang biasa ini langsung kepada Allah meminta. Maka seperti kita tidak boleh langsung ke raja, harus melalui para penggawanya atau penggawanya, orang-orang dekat dengannya. Nah, orang-orang saleh itu dekat dengan Allah, maka melalui mereka lah doa kita segera diurus gitu. Ini kan sebenarnya qiyas ma'al fariq. Ini qiyas ma'al fariq. Apa sebab? Menghadap bupati memang banyak penghalangnya. Pada umumnya protokoler suka menghalangi, ya kan? Iya Ustaz. Pada umumnya banyak penghalangnya. Menghadap gubernur seperti raja apalagi susah menghadap. Tapi kalau menghadap Allah, ada penghalangnya? Tidak ada. Orang sebesar apapun dosanya, bahkan mantan musyrik, kalau menghadap Allah langsung diterima, berarti kiasnya tidak benar. Kiasnya tidak benar, tidak perlu perantara. Jelas kan? Tidak perlu. Sebab Allah SWT orang yang dosanya syirik sekalipun, kalau dia menghadap untuk memohon taubat kepada Allah, Allah terima langsung, tidak perlu perantara. Tidak perlu pakai perantara Nabi, perantara malaikat, tidak perlu. Apalagi kita yang dosanya dibawa itu, maka dilaranglah berdoa kepada selain Allah tabaraka wa ta'ala. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, karena doa kepada selain Allah itu termasuk syirik yang besar, dan sesatnya umat masuknya kesyirikan kebanyakan dari bab doa ini, dari bab doa, bukan dari bab meyakini ada pencipta selain Allah, pemberi rezeki Allah. Ini tidak, rata-rata yang beragama samawi tidak ada yang seperti ini. Semua meyakini bahwa yang mencipta itu hanya Allah tabaraka ta'ala, berezeki hanya Allah. Cuman mereka sesatnya dalam berdoa dan meminta, ya, dalam berdoa dan meminta kepada selain Allah tabaraka ta'ala. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat, ini masih perkara kedua yang wajib dipelajari oleh setiap muslim dan muslimah, bahwasanya Allah tidak suka disekutukan. Oleh sebab itu pelajari apa-apa saja yang tindakan yang membuat kita menyekutukan Allah tabaraka wa ta'ala. Baru dua, insyaallah yang ketiga besok aja lah, soalnya perlu penjelasan biar tidak salah memahami. Kalau salah memahami nanti ada tuduhnya kita, itulah macam-macam nanti. Jadi kadang orang tidak serius mempelajari agama, tiba-tiba dianggap agama yang serius tidak sebagai pemahaman yang ekstrim. Sebenarnya bukan ekstrim, kita yang tidak paham agama itu. Alhamdulillah, segala yang sempurna itu sudah diajarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada ajaran yang terbaik. Alhamdulillah. Cuman sebagian umat Islam yang tidak menjalankan agamanya menjadi contoh buruk yang dengannya dianggap itulah gambaran agama Islam. Padahal kesalahan kita tidak boleh ditimpakan kepada Islam itu sendiri. Saya banyak dosa, saya salahkan, jangan agama Islam, karena pekerjaan saya berdosa itu tidak diridai oleh Islam. Saya misalnya menzalimi orang, Islam tidak suka saya menzalimi orang. Saya ngambil hak orang, Islam tidak suka seperti itu. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, oleh sebab itu kita sebenarnya harus menjadi duta-duta Islam yang baik, supaya orang tidak memburukan Islam. Maka amalkan, pelajari, pahami, kemudian amalkan. Mohon maaf dan terima kasih. Untuk malam ini tidak boleh bertanya, besok juga tidak kayaknya. Ya, malam ini tidak boleh bertanya lah.
Karena jelas, tidak ada yang tak jelas. Karena keterangannya langsung dari Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam, ke Al-Qur'an dan hadis Nabi alaihi salatu wasallam. Yang kedua, saya ada apa tadi? Ada pekerjaan yang harus diselesaikan. Sebenarnya tadi dia telepon beliau menjelang zuhur supaya dibatalkan. Untung tidak diangkatnya. Ya, setelah zuhur jam berapa tadi, Man? Jam 1:30 ya. Baru dia telepon kembali. Sekarang dibatalkan, marah orang, tak menyuruh nanti ulang. Ya Ustaz ya. Sebab itu tolong pesan ke beliau jangan buat acara tambahan. Dan sampai tadi ya, karena ada kerjaan, mohon maaf. Tidak ada sibuk deh, contoh-contoh sibuk ya. Allahumma musta'an. Subhanakallahumma hamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barometer amal kita saleh tak salehnya di salat kita. Bila salat kita ikhlas dan sesuai dengan sunnah Nabi SAW, maka insya Allah amalan yang lain. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat. Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu. Anta ni'mal jund. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Coba lihat. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Maka tujuannya adalah menghancurkan kehidupan rumah tangga. Di para sahabat itu, kaum muslimin, yang terbayang bagi mereka itu adalah infak. Yang terbayang bagi mereka adalah sebuah kebahagiaan, keselamatan di akhirat yang kekal dan abadi di sisi Allah tabaraka wa taala. Semua kita boleh klaim sekarang. Kamu cinta Nabi? Cinta Ustaz. Cinta Nabi? Cinta Ustaz. Termasuk saya. Cinta Nabi? Cinta. Kapan tahunya? Besok di akhirat. Maka apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Amalur rajuli biyadihi. Penghasilan yang terbaik adalah pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang dengan tangannya sendiri. Wa kullu bai'in mabrur, dan setiap jual beli yang mabrur. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat. Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu.